Terkait maraknya fenomena kerajaan baru, ini tadi sempat disinggung mengenai beberapa faktor yang hingga akhirnya menyebabkan akhirnya banyak kerajaan baru ini muncul. Salah satunya tadi bukan hanya dari segi ekonomi, ada juga unsur penipuan di dalamnya, tapi juga adalah mengenai dari sisi psikologisnya akan melihat ada seperti post-power syndrome ya. Jadi ada keinginan untuk mempunyai power, memiliki kekuasaan hingga akhirnya membuat kerajaan-kerajaan seperti ini. Mengapa hal ini bisa terjadi, Kang? Padahal sekarang sudah modern ya. Kenapa akhirnya banyak yang seperti kembali ke masa lampau begitu? Ya, sejarah manusia dari dulu memang begitu ya. Selalu ingin menunjukkan eksistensinya gitu. Jadi ini menjadi tidak heran sebenarnya. Dari zaman para nabi juga sering ada banyak yang melakukan begitu kan gitu. Fir'aun pun itu bagaimana ingin mengeksiskan dirinya menjadi Tuhan kan gitu, penguasa semua alam kan gitu. Nah, ketika ada orang yang ini misalnya orang Indonesia mengaku raja juga, itu bukan sudah tidak asing lagi sebenarnya, karena ingin menunjukkan kekuatannya, ingin menguasai, ada orang yang memang diaturnya. Nah, dan untuk sekarang ya bentrok dengan tatanan negara kita, tidak masuk. Tadi gitu. Sempat menyinggung yang ikut dalam kerajaan-kerajaan ini atau pengikutnya lah bisa kita katakan, ini bukan orang sembarangan juga. Artinya ini orang-orang yang bisa dikatakan berpendidikan juga. Mengapa akhirnya kok bisa terpengaruh ya? Ini pertanyaan besar saat ini begitu. Itu ada rasa mungkin kekecewaan, ya, rasa kekecewaan sekarang membaca perekonomian kita ya, atau membaca peta politik kita, iya. Membaca ekonomi kita, ekonomi yang memang orang melihat serba kesulitan, ya serba kesulitan. Akhirnya ya mereka juga pengen mencari jalan, juga pengen menolong orang, juga sebenarnya ada niat baik pengen menolong orang, bagaimana supaya ekonomi ini bangkit. Nah, maka mimpi-mimpinya mencari uang dari mana, kan gitu, ke sana. Nah, orang-orang intelek itu seperti yang terhipnotis ya. Nah, logikanya hilang karena memang mungkin difaktor oleh rasa kekecewaan itu yang sangat kuat. Kekecewaan terhadap misalkan bisa kecewa terhadap negara. Banyak. Ada orang yang kecewa terhadap agama, membuat bentuk agama baru. Ya, betul. Bikin negara baru. Ya. Ya. Kan di kita sudah yang kecewa-kecewa sudah banyak. Yang ada waktu dulu di Aceh ada GAM. Sekarang di Papua ada Papua Merdeka. Itu yang kecewa-kecewa. Nah, itu kecewa-kecewa nyata. Mungkin ini kecewa-kecewanya agak halus kan gitu. Agak halus, berselimut dalam bentuk kebudayaan kan gitu. Nah, mereka kecewa dengan tatanan negara ini, maka dia pengen bikin negara sendiri kan gitu, seolah-olah. Karena tadi lahir dari kekecewaan terhadap pemerintah atau mungkin terhadap beberapa kondisi yang ada saat ini. Karena kondisi saat ini bukan di Indonesia saja, misalkan perekonomian terpuruk kan gitu misalkan, tapi di negara-negara luar, di Amerika pun sekarang misalkan goncang kan gitu. Akang sendiri sebagai budayawan melihat banyaknya fenomena sejumlah kelompok masyarakat yang menggunakan embel-embel budaya dengan membuat kerajaan seperti ini. Tanggapan Akang seperti apa begitu? Karena ini kan kita punya sejarah yang sudah tercatat berabad-abad. Tapi mengapa akhirnya ada yang menggunakan embel-embel budaya dalam hal ini? Tanggapan Akang seperti apa? Ya, selama tidak menyalahi aturan negara, itu boleh-boleh saja, ya. Misalkan ya kalau secara sederhana lah, mendirikan ini sebuah organisasi ini terdaftar misalkan di Kesbank, atau paling rendah misalkan domisilinya kelurahan kan gitu. Nah, selama tidak menyalahi itu dan tidak ingin misalkan merongrong terhadap negara, ya tidak jadi masalah kan betul. Gitu. Karena kebudayaan itu juga sebagai aset gitu, aset pariwisata gitu. Kan kekayaan kita paling kaya itu adalah kebudayaan. Nah, kalau tidak ingin merongrong kondisi negara, ya sah-sah saja, silahkan gitu, nggak apa-apa. Nah, yang paling bahaya itu
ingin ngerongrong negaranya ini. Jadi yang akan perhatikan juga di sini adalah jangan sampai akhirnya kelompok masyarakat ini mempermainkan budaya yang sudah ada, sejarah yang sudah ada, dan akhirnya merugikan negara. Itu yang menjadi perhatian dari Akang ya. Kalau kita perhatikan eksistensi ini tampaknya juga beriringan dengan kemajuan teknologi saat ini. Kita tidak bisa pungkiri ya Kang ya. Apakah kemajuan teknologi saat ini juga dengan banyaknya orang-orang yang berlomba-lomba untuk memperlihatkan mungkin sisi positif dalam dirinya, hingga akhirnya banyak yang berlomba-lomba juga untuk seakan memasukkan identitasnya begitu, atau bagaimana belakang? Ya sebenarnya dari zaman ke zaman memang begitu terus ya. Kehidupan itu nggak berubah. Cuman ketika sekarang mudah dilihat itu karena ada teknologi, ada media sosial. Jadi orang segera bisa melihat, segera bisa menangkap apa yang terjadi. Dari dulu juga banyak di Tatar Sunda ini mengaku raja-raja itu, saya gitu dari tahun 90-an itu sudah sering banyak, cuman karena tidak terekspos. Saya keturunan sekian, saya ini punya mahkota Prabu Siliwangi, tinggal ngambil, gampang sekarang itu. Saya juga ketika diskusi itu, ini orang atau apa kan gitu, logikanya di mana kan gitu. Ada yang memang, ya karena mungkin saking percayanya kan gitu. Ya boleh kepercayaan itu ada, cuman jangan menghilangkan logika begitu ya. Jadi logika dan hati harus seimbang supaya kita tidak terpengaruh lah begitu ya dengan fenomena zaman sekarang ya, banyaknya kerajaan-kerajaan yang muncul begitu. Ya, kita masih akan terus membahas mengenai fenomena ini, terutama nanti juga kita akan tanyakan apa sebetulnya langkah yang perlu dilakukan secara cepat begitu ya, agar tidak kembali bermunculan sejumlah kerajaan-kerajaan lain, khususnya yang lebih kita perhatikan saat ini adalah di wilayah Jawa Barat begitu ya. Tetap bersama kami, Anyus Jabar akan segera kembali.